mungkin kalau misalnya teman-teman di sekitar kita melakukan hal-hal yang kurang baik, kita berani mengambil sisi yang lain. Perjuangan-perjuangan seperti itu yang oleh sabda Tuhan dikatakan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Betapa berharganya kita, saudari-saudaraku, di hadapan Tuhan. Bahkan ketika semua orang membenci kita sekalipun, kita adalah tetap pribadi yang berharga. Maka apa yang menjadi berharga di dalam diri kita inilah yang menjadi rasa syukur dan kekuatan kita dalam perjuangan di dunia ini. Bahkan ketika perjuangan kita pun akhirnya boleh berbuah berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan karena jasa kita, melainkan karena sudah terlebih dahulu Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Karena Tuhan mencintai kita, maka kita pun dipanggil untuk mencintai sesama. Kita mohon doa dari Tuhan dan berkat dari Roh Kudus agar sepanjang hari ini kita dapat senantiasa menemukan harta berharga, mutiara terpendam di dalam hidup kita, pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah, Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercelah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Romo, bruder, suster, saudari-saudara, opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing semua, selamat pagi. Pagi hari ini di hari Rabu biasa ke-17, kembali kita berkumpul untuk bersyukur kepada Tuhan dan juga mohon penyertaan Tuhan bersama dengan intensi misa hari ini, bersama dengan seluruh doa dan harapan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita terlebih dahulu menghadap Tuhan, menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita pantas dan layak merayakan misteri suci pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu menantikan kami untuk bertobat dan berbalik dari ketidaksetiaan kami. Kami mohon lepaskanlah kami dari segala kejahatan agar selalu aman dalam lindungan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada waktu itu, Yeremia mengeluh, "Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun, namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Sabda namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk seorang diri, sebab engkau telah memenuhi aku dengan garam, dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya." Maka Tuhan menjawab, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Dikau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina,
maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan dikau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan membebaskan dikau. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan dikau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku dari musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku dari para penumpah darah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Merekalah yang bergegas dan bersiap-siap. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah kota bentengku. Allahku, dengan kasih setianya Ia akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarian pada waktu kesesakanku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah lah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita coba melihat ke diri kita sendiri sejenak. Di tubuh Romo, Suster, Bruder, Ibu, Bapak sekalian, kira-kira benda apa yang paling berharga sekarang? Bisa berharga karena harganya mahal memang, atau bisa berharga karena misalnya didapat dari atau pemberian dari orang yang sangat dicintai, atau berharga karena misalnya hal itu dimiliki karena perjuangan yang besar. Dan di dalam hidup ini banyak sekali sesuatu bisa dikatakan berharga. Sekarang mari kita membayangkan hal yang berharga itu tiba-tiba tidak ada di dalam diri kita. Apakah pribadi kita yang tanpa embel-embel itu, entah itu benda yang kelihatan, entah itu pengalaman, entah itu gelar misalnya, hilang semua? Apakah kita masih menganggap diri kita berharga?
Berharga atau tidaknya pribadi kita kerap kali memang ditentukan dari apa yang dilihat orang. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa apa yang membuat diri kita berharga itu kerap kali terpendam dan harus dicari. Dan yang mengetahuinya adalah Tuhan, yang membantu kita menemukan harta yang terpendam di dalam diri kita, mutiara yang harus kita cari di dalam hidup kita. Dan perjuangan untuk menemukan itulah yang kemudian diceritakan dalam bacaan pertama dalam kitab Yeremia. Perjuangan untuk mencari diri kita yang berharga itu kerap kali membuat kita harus bekerja lebih ekstra. Harus mungkin kalau misalnya teman-teman di sekitar kita melakukan hal-hal yang kurang baik, kita berani mengambil sisi yang lain. Perjuangan-perjuangan seperti itu yang oleh sabda Tuhan dikatakan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan dikau menjadi pelayanan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Betapa berharganya kita, saudari-saudaraku, di hadapan Tuhan. Bahkan ketika semua orang membenci kita sekalipun, kita adalah tetap pribadi yang berharga. Maka apa yang menjadi berharga di dalam diri kita inilah yang menjadi rasa syukur dan kekuatan kita dalam perjuangan di dunia ini. Bahkan ketika perjuangan kita pun akhirnya boleh berbuah berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan karena jasa kita, melainkan karena sudah terlebih dahulu Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Karena Tuhan mencintai kita, maka kita pun dipanggil untuk mencintai sesama. Kita mohon doa dari Tuhan dan berkat dari Roh Kudus agar sepanjang hari ini kita dapat senantiasa menemukan harta berharga, mutiara terpendam di dalam hidup kita, pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Ekaristi ini, Engkau telah memberi kami harta paling berharga, yakni Yesus Kristus yang telah menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kami. Mampukanlah kami untuk terus-menerus mencari dan mencintai Putra-Mu, karena hanya Dialah satu-satunya yang menjamin keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada